Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kabarnya selalu sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kembali video tutorial tentang Microsoft Excel. Dan video yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu cara mengolah data pada Microsoft Excel dengan rumus fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Dan untuk data yang akan diolah yaitu daftar nilai siswa SD kelas 2 tahun ajaran 2024-2025. Nah, inilah untuk data yang akan kita olah. Di sini kita akan menentukan total nilai, kemudian rata-rata, ranking, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan menggunakan rumus fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan mencari total nilai. Untuk mencari total nilai, kita gunakan rumus fungsi yaitu sum. Nah, sum itu merupakan rumus fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan total keseluruhan atau menjumlahkan nilai keseluruhan. Kita langsung saja ke rumusnya. Nah, selalu diawali dengan tanda sama dengan untuk penulisan rumus fungsi. Sama dengan, kemudian ketikan fungsinya yaitu sum, S-U-M, kemudian buka kurung. Setelah itu sorot semua atau blok semua nilai yang akan dijumlahkan. Kemudian tutup kurung, setelah itu enter. Nah, itulah cara menggunakan rumus fungsi sum. Untuk mengetahui nilai yang lainnya atau jumlah yang lainnya, teman-teman tinggal posisikan kursor di sini di data yang pertama. Kemudian geser kursor sampai muncul tanda plus warna hitam seperti ini, kemudian tarik sampai data terakhir atau diklik 2 kali pada mouse, klik kiri 2 kali pada mouse. Nah, maka akan langsung seluruh total nilai yang ada pada data ini. Nah, itulah penggunaan rumus fungsi sum. Selanjutnya yang kedua yaitu kita akan menentukan nilai rata-rata. Untuk menentukan nilai rata-rata ini kita gunakan fungsi average. Cara penulisannya sama, kita awali dengan tanda sama dengan, kemudian ketikan rumusnya atau fungsinya yaitu average, average, kurung buka, kemudian blok lagi semua nilai yang akan kita ketahui nilai rata-ratanya. Kita blok semuanya seperti ini, kemudian tutup kurung, setelah itu teman-teman enter. Nah, inilah hasil rata-ratanya. Untuk hasil yang lainnya sama seperti tadi, geser kursor sampai muncul tanda plus warna hitam, kemudian tarik sampai data terakhir, ditekan dan tarik sampai data terakhir. Nah, inilah untuk hasil dari rata-ratanya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu kita akan menggunakan fungsi untuk menentukan ranking. Nah, untuk menentukan ranking kita gunakan fungsi rank. Kita langsung saja ke contoh fungsinya. Kita langsung saja ke caranya, yaitu awali dengan tanda sama dengan seperti biasa, kemudian ketikan fungsinya yaitu rank, R-A-N-K, kemudian buka kurung. Nah, untuk rank ini ada 3 argumen. Yang pertama itu ada number. Nah, number ini adalah nilai yang akan kita peringkat. Nilainya yang mana? Berdasarkan boleh berdasarkan rata-rata atau boleh juga berdasarkan total nilai. Nah, kita gunakan rank ini berdasarkan rata-rata. Berarti untuk numbernya ini adalah data yang pertama yang akan kita ranking adalah yang ada di sel J6, kemudian titik koma. Nah, untuk penggunaan pemisah, nah di sini kan ada titik koma. Nah, itu sesuai dengan muncul di panduan Microsoft Excel teman-teman. Kalau misalkan munculnya koma, teman-teman gunakan koma. Nah, di sini yang muncul adalah titik koma. Jadi gunakan titik koma setelah number. Tadi setelah kita menyorot nilai yang akan kita ranking, kemudian teman-teman ketikkan titik koma. Setelah itu untuk argumen yang kedua yaitu ref. Nah, ref ini adalah rentang sel yang berisi daftar nilainya. Jadi berdasarkan atau merujuk ke rentang mana untuk ranking ini, karena kita akan memberikan ranking dengan rata-rata, dilihat dari rata-ratanya, maka untuk ref ini adalah rentang sel
yang ada di kolom rata-rata. Jadi data yang ada di kolom rata-rata ini kita blok. Nah, seperti itu. Kita blok semuanya. Kemudian di koma lagi. Kemudian, nah di sini ada order. Argumen yang ketiga yaitu ada order. Keterangannya ada 0 untuk descending dan 1 untuk ascending. Nah, 0 untuk descending ini adalah kita akan meranking dari nilai yang terbesar ke terkecil, sedangkan untuk 1 ascending ini itu kebalikannya. Jadi kita akan menilai dari ranking yang pertama ke terakhir itu dari yang nilainya terkecil ke terbesar. Karena kita akan meranking dengan nilai dari yang terbesar ke terkecil, maka kita pilih yang 0 descending. Jadi teman-teman tinggal ketikkan angka 0. Nah, setelah teman-teman ketikkan 0, kemudian tutup kurung. Setelah itu teman-teman enter. Nah, untuk nilai yang lainnya itu teman-teman tinggal geser kursornya sampai muncul tanda plus warna hitam, kemudian teman-teman tarik sampai data ke terakhir. Di sini kita lihat untuk ranking ini ada perbedaan saat kita mengetikkan rumusnya atau saat kita memasukkan argumennya. Di sini kalau kita lihat itu rankingnya tidak berurutan. Ada 7, kemudian ini 8, 8-nya ada 2, 7-nya ada 2, kemudian satunya itu juga ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kesalahannya ini itu terletak di rumusnya. Nah, setelah teman-teman ketikkan rentang sel yang ada di sini, nah yang ref ini yaitu rentang sel seluruh nilai yang ada di kolom rata-rata. Setelah teman-teman blok seperti tadi, nah seperti ini, teman-teman ketikkan terlebih dahulu atau teman-teman tekan terlebih dahulu tombol F4, atau kalau misalkan tidak bisa tombol F4, teman-teman tekan Fn dan F4. Nah, sampai muncul tanda dolar seperti ini. Kalau misalkan ada kesulitan lagi di tombol F4-nya, teman-teman bisa diketikkan secara manual untuk tanda dolarnya. Jadi, sebelum huruf itu harus ada tanda dolarnya lagi. Kemudian setelah huruf, tanda dolar, kemudian angkanya atau barisnya. Jadi, tulisannya itu dolar J dolar 6 sampai dolar J dolar 17. Nah, pokoknya teman-teman harus tekan terlebih dahulu saat ref ini atau saat rentang selnya. Setelah teman-teman blok, teman-teman tekan terlebih dahulu F4 supaya rentang sel ini menjadi rentang yang range yang absolut. Jadi dikunci untuk rentangnya. Jadi tetap antara data yang pertama dan data yang terakhir itu merujuk pada seluruh nilai yang ada pada kolom rata-rata ini. Jadi terkunci untuk rentangnya. Jadi saat kita kopikan ke bawah atau saat kita salin rentang sel ini itu tidak akan berubah. Jadi tetap merujuk kepada nilai rata-rata. Nah, setelah ini baru teman-teman tekan enter. Nah, kita blok lagi ke bawah. Geser lagi dan tarik sampai data terakhir. Nah, maka akan langsung muncul sesuai, ada ranking 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6 sampai ranking 12 itu ada semuanya. Jadi tidak ada ranking yang ganda. Jadi itulah makanya teman-teman harus tekan terlebih dahulu F4 saat kita menekan setelah kita pilih rentang selnya atau setelah kita blok merujuk kemana ranking ini, teman-teman tekan F4. Nah, kalau misalkan tadi kita tidak menekan F4, selain tadi ada ranking yang ganda, jika teman-teman tidak menekan tombol F4, nah kita coba ya teman-teman, kita ulangi lagi, tidak menekan tombol F4, kita blok lagi ke bawah. Nah, ini kan rankingnya ada yang ganda, bahkan ada yang 4, ranking satunya itu 4. Itu kenapa terjadi? Karena kita lihat kalau untuk data yang pertama itu datanya tetap merujuk pada kolom rata-rata, seluruh kolom seluruh nilai yang ada pada kolom rata-rata. Tapi saat kita
masuk ke data yang kedua, siswa yang kedua, kita lihat. Nah, rentangnya itu dimulai dari J7. Seharusnya kan dari J6. Nah, ini rentang selnya itu dimulai dari J7 sampai J18. Jadi tidak yang data yang pertama ini tidak termasuk ke dalam rentang selnya. Makanya rankingnya menjadi tidak sesuai, tidak berurutan. Bahkan ada yang ganda. Padahal di J18 itu kan J7 sampai J18. Padahal di J18 itu tidak ada data sama sekali. Nah, itu sebabnya kenapa untuk rentang sel ini harus ditekan terlebih dahulu F4 supaya saat kita salin itu tetap merujuk pada seluruh nilai yang ada pada kolom rata-rata. Kalau misalkan tidak menggunakan F4, maka akan berubah-ubah. Untuk yang data yang ketiga akan dimulai dari J8. Bahkan data yang terakhir itu nilainya merujuk dari data J dari mulai J17 sampai J28. Padahal untuk J dari J18 sampai J28 itu tidak ada datanya sama sekali. Itu sebabnya rankingnya menjadi kacau dan tidak berurutan, bahkan rankingnya ganda. Nah, itu sebabnya kita harus menggunakan tombol F4 setelah blok rentang semua rentang selnya. Nah, itulah cara penggunaan rumus rank. Jadi teman-teman harus perhatikan saat memasukkan data refnya. Jangan lupa untuk tekan tombol F4 supaya nilainya itu rentang selnya itu terkunci dan tidak berubah-ubah. Nah, setelah fungsi rank, kita berlanjut ke fungsi untuk menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah dari setiap mata pelajaran. Nah, caranya itu kita gunakan fungsi max dan fungsi min. Fungsi max untuk menentukan nilai yang tertinggi dan fungsi min untuk menentukan nilai yang terendah. Caranya sama, selalu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian ketikan fungsinya yaitu max, karena kita akan mencari nilai yang tertinggi. Kemudian kurung buka kurung. Setelah itu blok semua nilai yang akan kita ketahui nilai yang tertingginya itu berapa. Kita mulai dari nilai matematika. Untuk nilai matematika kita akan mengetahui berapa nilai terbesarnya dari pelajaran matematika. Nah, untuk pelajaran matematika ini nilai yang tertingginya adalah 90. Kemudian untuk menentukan nilai yang lainnya, nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, dan PAI itu teman-teman sama seperti tadi, tinggal geser mau sampai muncul tanda plus warna hitam, kemudian geser ke samping seperti ini. Maka akan langsung muncul juga nilai tertinggi dari tiap mata pelajarannya. Nah, selanjutnya untuk fungsi yang terakhir yaitu untuk menentukan nilai terendah, itu kita gunakan fungsi min. Sama seperti tadi, awali dengan tanda sama dengan, ketikan fungsinya yaitu min. Buka kurung, kemudian blok semua nilai mata pelajaran matematikanya. Setelah itu tutup kurung, kemudian enter. Maka untuk nilai terendahnya adalah 65. Sama seperti tadi, untuk menentukan nilai terendah di mata pelajaran yang lainnya, tinggal geser sampai muncul tanda plus warna hitam, kemudian tekan dan geser ke samping, maka akan langsung muncul nilai terendah dari setiap mata pelajaran. Nah, seperti itulah cara mengolah data dengan menggunakan rumus fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Jadi kali ini kita sudah mengetahui fungsi Excel untuk mengolah data, yaitu data daftar nilai siswa SD kelas 2 tahun ajaran 2024-2025 itu dengan menggunakan 5 fungsi. Yang pertama, untuk menentukan total nilai atau menjumlahkan seluruh nilai, kita gunakan fungsi sum. Kemudian untuk menentukan nilai rata-ratanya kita menggunakan rumus average. Setelah itu untuk menentukan rankingnya kita gunakan rumus rank. Setelah itu untuk menentukan nilai tertinggi kita menggunakan fungsi max, dan terakhir untuk menentukan nilai terendah kita gunakan fungsi
min. Nah, itulah beberapa fungsi yang ada pada Microsoft Excel untuk mengolah data pada Microsoft Excel. Semoga video yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, apalagi untuk teman-teman yang sedang belajar Microsoft Excel dari awal. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video tutorial yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.